Dalam 48 jam terakhir, lebih dari 25 rudal balistik dan hipersonik menghantam jantung ibu kota Ukraina. Namun bukan jumlah serangan yang paling mengkhawatirkan, melainkan fakta bahwa sistem pertahanan udara tercanggih yang dimiliki Ukraina saat ini, Patriot, hanya mampu mencegah kurang dari 7% rudal balistik Rusia. Angka ini turun drastis dari 40% hanya beberapa bulan sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi di langit Kiev? Tanggal 1 Agustus 2026, pukul 3.22 dini hari waktu setempat Kiev, kembali diguncang ledakan beruntun. Wali kota Vitali Klitschko segera mengumumkan bahwa ibu kota Ukraina sedang berada di bawah serangan rudal balistik Rusia. Lebih dari belasan ledakan terdengar di 5 distrik utama, Darnitsky, Solomiansky, Shevchenkivsky, Dniprovsky, dan Pechersky. Serangan ini bukanlah peristiwa biasa. Ini adalah bagian dari eskalasi signifikan yang dilakukan Moskow dalam beberapa pekan terakhir. Dengan intensitas yang terus meningkat, serangan rudal balistik kini menjadi ancaman paling mematikan bagi pertahanan udara Ukraina. Mengapa ini penting? Karena untuk pertama kalinya kita menyaksikan sebuah kenyataan pahit. Sistem pertahanan udara yang selama ini menjadi andalan Kiev mulai kehilangan efektivitasnya. Dan di balik semua ini, ada satu nama yang menjadi pusat perhatian. Sebuah rudal yang dirancang pada akhir era Perang Dingin, namun kini menjelma menjadi mimpi buruk bagi pertahanan udara modern. Mari kita bongkar bersama apa yang sebenarnya terjadi. Senjata utama yang digunakan Rusia dalam serangan ini adalah rudal balistik taktis Iskander-M dengan kode NATO SS-26 Stone. Apa yang membuat Iskander begitu istimewa? Pertama, kecepatannya. Rudal ini meluncur dengan kecepatan hingga 2.600 meter per detik di awal fase akhir. Itu sekitar 7 hingga 9 kali kecepatan suara. Bayangkan sebuah proyektil seberat 3,8 ton yang melesat lebih cepat dari peluru senapan, membawa hulu ledak seberat 400 hingga 700 kg. Namun kecepatan bukanlah satu-satunya keunggulan Iskander. Teknologi stealth plasma yang digunakan rudal ini menciptakan awan bermuatan netral di sekelilingnya, menyerap gelombang radar dan membuatnya hampir tidak terlihat oleh sistem pertahanan udara konvensional. Yang lebih penting lagi, Iskander bukanlah rudal balistik tradisional. Ia tidak terbang vertikal keluar atmosfer lalu jatuh kembali seperti rudal balistik pada umumnya. Sebaliknya, Iskander mengikuti lintasan aerobalistik, tetap berada di atmosfer dengan jalur penerbangan yang relatif datar. Ini memungkinkan rudal melakukan manuver evasif dan meluncurkan umpan radar di fase akhir penerbangannya. Inilah sebabnya sistem Patriot kesulitan menghadapinya. Sistem yang dirancang pada akhir tahun 1970-an, ini pada dasarnya dibuat untuk mentarget rudal dengan lintasan tinggi dan kecepatan menengah. Sementara Iskander dapat mengubah vektor kecepatan secara tiba-tiba di ketinggian rendah, membingungkan komputer sistem Patriot yang kesulitan menghitung titik intersepsi yang akurat. Jenderal Ukraina Igor Romanenko, mantan wakil kepala staf umum Angkatan Darat Ukraina, mengakui fakta pahit ini. Tingkat intersepsi Patriot terhadap rudal Rusia telah menurun dari 40% menjadi hanya 6%. Penyebab utamanya adalah peningkatan perangkat lunak kontrol rudal Rusia, peningkatan kecepatan, dan manuver yang lebih agresif di fase pendekatan. Bahkan jika Patriot meluncurkan 2 hingga 3 rudal pencegah untuk satu target, kemungkinan keberhasilannya pun tidak pernah mencapai 100%. Pakar militer Ukraina Oleksiy Hetman menjelaskan bahwa dalam serangan massal, tingkat keberhasilan Patriot bisa turun hingga 40–60%. Serangan 1 Agustus menyisakan korban jiwa yang signifikan. Layanan darurat negara Ukraina mengkonfirmasi 9 tewas dan 23 luka-luka. Di distrik Darnitsky, 7 orang tewas termasuk 2 anak-anak. Sementara di Solomiansky, 2 orang tewas dan 8 orang luka, juga termasuk anak-anak. Sebuah bangunan tempat tinggal berlantai 5 hancur sebagian, menjebak warga di dalam reruntuhan. Namun dampaknya jauh melampaui korban jiwa. Serangan ini memicu kebakaran di gudang-gudang dan fasilitas komersial, mengakibatkan pemadaman listrik dan gangguan pasokan air di beberapa distrik.
Target yang lebih luas adalah infrastruktur kritis, pabrik pertahanan Artem yang memproduksi rudal dan perlengkapan penerbangan, pabrik Burevestnik yang memproduksi sistem radar Bina, dan pembangkit listrik tenaga panas CHPP-5 yang memasok energi bagi kota. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak geopolitiknya. Hanya 2 hari sebelumnya, sebuah rudal jelajah Rusia diduga jatuh di dekat desa Tarnawa Kolonia, Polandia, wilayah NATO, menciptakan kawah berdiameter 10 meter. Insiden ini menjadi pengingat bahwa eskalasi ini memiliki potensi untuk menarik aliansi Atlantik Utara ke dalam konflik secara langsung. Di tengah krisis ini, Presiden Zelensky berada di Washington untuk mendesak pemerintahan Trump memberikan lisensi produksi rudal pencegah Patriot kepada Ukraina. Pada 9 Juli, kesepakatan sempat tercapai, namun pada 31 Juli, 1 hari sebelum serangan ke Kiev, Trump menyatakan bahwa AS belum menyetujui pemberian lisensi tersebut. Alasan yang diberikan, teknologi Patriot terlalu canggih dan harus dilindungi. Trump mengingatkan, negara yang menerima teknologi tersebut suatu hari bisa berbalik melawan AS. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan kritis. Tanpa pasokan rudal pencegah yang memadai, apakah Ukraina masih mampu mempertahankan langitnya dari serangan rudal balistik? Saat ini, Patriot tetap menjadi satu-satunya senjata dalam arsenal Ukraina yang mampu menembak jatuh rudal balistik. Di sisi lain, Ukraina tidak tinggal diam. Serangan balasan terhadap pusat logistik Wildberries, raksasa e-commerce Rusia yang diklaim Ukraina, digunakan untuk memasok militer Rusia, menunjukkan bahwa perang ini kini telah merambah jauh ke dalam wilayah Rusia. Serangan 1 Agustus mengajarkan kita satu hal. Dalam perang modern, pertahanan udara adalah tulang punggung kelangsungan hidup sebuah negara. Namun ketika senjata penyerang berevolusi lebih cepat daripada sistem pertahanan yang dirancang untuk menghadapinya, kesenjangan teknologi menjadi jurang kematian. Tingkat intersepsi Patriot yang menyusut drastis dari 40% menjadi 6% bukanlah kegagalan teknis menata. Ini adalah cerminan dari sebuah kenyataan. Perang rudal kini menjadi medan pertempuran kecerdasan buatan, manuver hipersonik, dan perang elektronik yang berlangsung dalam hitungan detik. Ukraina membutuhkan lebih dari sekedar sistem Patriot. Mereka membutuhkan pasokan rudal pencegah yang berkelanjutan, teknologi baru yang mampu mengimbangi manuver Iskandar, dan yang terpenting adalah keputusan politik dari sekutu-sekutu mereka. Sementara itu, Moskow terus menguji batas-batasnya. Dengan setiap serangan rudal balistik yang berhasil menembus pertahanan udara, mereka mengirimkan pesan yang jelas, tidak ada tempat yang aman, bahkan di jantung ibu kota. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Ukraina bertahan dalam perang rudal ini, atau kita akan menyaksikan babak baru yang lebih gelap lagi dalam konflik yang telah berlangsung lebih dari 4 tahun ini?